Terus kamu ngapain datang-datang ke sini? Aku nggak ngerasa punya teman seperti kamu. Jangan harap deh. Mentang-mentang kita sudah sukses, kamu mau mengaku kamu itu ngaca ya? Kamu itu nggak sadar diri. Lihat penampilan kamu. Kayak preman pasaran. Astaga, nih orang ada sopan santunnya sama sekali. Kayaknya kalau dia tetap berada di sini, yang ada malah acara ini malah tambah hancur nanti acara kita. Kalau orang ini kita seret aja keluar. Oh iya, pantas ya. Udah, mending sana. Ayo pergi. Aduh, itu harus keluar. Aduh. Siang nih, apa aku mau berangkat langsung ke kantor aja ya? Pak motor aja deh, soalnya kalau pakai mobil takut macet. Lagi mobil masih juga belum diangetin. Kantorin aja. Nggak hidup. Ini juga berisik banget sih kok motor ini. Tapi ini motor kesayangan aku sih. Ada apa, Dek? Ke kantor ya? Iya, Mas mau kantor. Udah agak siang nih. Duduk dulu, ada yang mau diomongin. Iya, Mas mau bawa mobil takut kena macet. Ini soalnya udah terlanjur siang. Duduk dulu, Mas. Ada yang mau aku ngomongin. Aduh, ya udah Mas di sini aja deh. Biar cepet juga. Ya udah, kalau gitu. Mas, nanti kan di kantor aku ada peresmian karyawan baru. Yang satunya itu manajer, tapi ya, dia pindahan dari perusahaan lain. Terus satunya karyawan baru gitu. Terus apa hubungannya sama Mas? Aku minta tolong Mas nanti ke kantor ya. Ya biar mereka tahu kalau pimpinan di kantor itu ya juga Mas. Soalnya nanti mau ada ya perayaan kecil-kecilan dah. Ya Mas, bentar lagi mau lihat ini, mau checklist dulu apakah ada meeting apa enggak. Dah, tapi nanti ya apa? Ya kayaknya sih hari ini enggak, tapi cuman ingin memastikan aja sih. Acaranya kira-kira jam berapa? Agak siangan. Jam 10-an sih, tapi ya meskipun kalau Mas masih ada meeting, aku tunda deh nanti. Gak mungkin kan nanti di acara peresmian gak ada Mas. Kan yang punya perusahaan itu juga Mas, bukan cuma aku. Iya sih. Aku kalau misalkan nggak hadir di acara peresmian itu, ya nggak enak juga sama karyawan yang baru masuk itu. Jadi nanti bakalan gini deh, nanti bakalan Mas usahain buat datang. Jadi kamu nggak perlu khawatir. Ya, aku harap Mas datang sih, meskipun mau sibuk atau ada meeting, disempetin kayak meskipun cuma 5 menit ke kantor nggak apa-apa. Ya makanya Mas kan bawa motor nih, jadi nggak bakalan kena macet sekalipun nanti agak mepet jamnya untuk ke kantor kamu. Tapi Mas kan bawa motor, jadi cepet. Lewat jalan tikus, cuma ke kantor kamu. Iya, dari kantor Mas ke kantor aku cuma berapa menit sih Mas? Ya iya, tapi kan kalau misalkan ada jalan yang jalan pintas, jadi kan lebih cepat juga. Ya. Tapi manajer kamu yang dulu maksudnya itu resign atau dipecat sama kamu? Enggak, dia resign karena hamil kan. Jadi resign. Oh, jadi manajer kamu ini perempuan lagi? Enggak, manajer yang ini baru. Oh. Manajernya baru cewek. Kalau yang manajer cowok. Gak apa-apa kan? Ya intinya nggak apa-apa sih, terserah kamu juga. Yang terpenting kan kinerja dia bagus, Ya, bukan masalah perempuan atau laki-lakinya sih. Kalau dari perusahaan sebelumnya sih dia bagus Mas. Dan semoga aja di kantor nggak males-malesan. Ya nanti kan Mas ketemu sama orangnya bisa menilai sendiri kan. Ya udah deh, kalau gitu. Udah Mas jalan dulu.
Udah, hati-hati di jalan. Nah, takut telat juga. Ke kantor kamu juga takut telat. Nanti kabarin dah. Oke. Gimana ya? Ya, jalan dulu. Alhamdulillah aku punya suami yang baik. Aku nikah sama orang yang tepat. Semenjak aku nikah sama Mas Gita, alhamdulillah perekonomian keluarga aku makin hari makin aja meningkat. Dari yang awalnya aku nggak punya perusahaan, sekarang malah punya perusahaan sendiri. Ya semoga lah kedepannya tetap aja kayak gini terus meningkat, biar bisa ya angkat derajat keluarga aku sama keluarga Mas Gita juga. Udahlah, aku siap-siap dulu. Takutnya malah keduluan karyawan baru itu. Kalau keduluan mereka kan malu juga sih ya. Udah siap-siap dulu. Ambil tas. Aduh. Akhirnya aku bisa dipindah ke kantor ternama ini. Kalau aku tetap di luar kota, mungkin aku bakalan tetap LDR-an sama istri. Tapi kalau sekarang kan aku bisa pulang nih, udah lumayan dekat. Cuma 3 kilo dari sini. Kantornya megah banget. Ya, semoga aja aku bisa kerasan dan aku bisa betah dan bisa membangun perusahaan ini lagi untuk berkembang lebih baik. Tidak mudah untuk berinteraksi dengan orang-orang baru. Di sini juga kabarnya adalah kantor yang benar-benar terpandang. Kalau aku tidak bisa ngedapetin ini semua, tandanya aku gagal nih. Aku harus mulai dari mana dulu ya? Mungkin dengan cara aku royal dengan karyawan di sini, aku bisa banyak mendapatkan teman. Ya, nggak apa-apa lah. Bermodal aja dulu di awal. Kalau misal aku sudah dekat dengan karyawan di sini, jadi enak nanti aku kerja, tinggal nyuruh ini itu. Oh iya, aku belum pelajarin ini. Ini adalah tata kerja kantor di sini. Banyak perubahan sih dari kantor sebelumnya. Tapi mau tidak mau, aku harus pahami ini semua. Ya, struktur keuangan. Permisi. Gak salah nih. Loh, Intan ya? Mas Umar, kok ada di sini? Kamu karyawan di sini? Iya, kebetulan aku ngelamar pekerjaan di sini. Kamu sudah diterima baru gitu maksudnya? Iya. Loh, berarti ya kita sama dong Tan, baru masuk. Aku sih di sini dipindah dari luar kota, jabatan aku manajer di sini. Nggak tahu kalau kamu? Oh, jadi jabatan Mas Umar manajer di kantor ini? Ya, katanya sih di sini pindah resign, mengundurkan diri. Oh gitu, jadi Mas Umar itu pindahan. Iya, pindahan. Aku ya di sini staf biasa, Mas. Oh, karyawan biasa? Iya. Wah, nggak nyangka banget kita. Ternyata kita bisa satu kantor. Iya, aku nggak nyangka banget juga. Setelah kita bertahun-tahun, udah berapa tahun ya kita? Semenjak lulus SMP kita udah ini nggak kontek-kontekan lagi karena sibuk masing-masing. Ya, kurang lebih 5 tahun lah kita nggak pernah ketemu ya, Mas. Lama banget kalau gitu. Gimana nih? Tapi karir kamu sekarang sudah baik kan? Sebelumnya sudah kerja di kantor? Belum? Sebelumnya sih aku nggak pernah kerja di kantor, Mas. Cuman ya aku kayak jadi admin aja gitu. Ya tapi bukan di kantor sih. Ya kayak di online shop gitu loh, Mas. Wah, bagus dong kalau kayak gitu. Kenapa lumayan kamu sih. lebih memilih kantor sekarang? Kenapa kamu nggak ngurusin itu semua? Atau itu pekerjaan sampingan?
Iya, menurut aku itu pekerjaan sampingan sih Mas. Kalau ini kan aku ada gaji tetap juga gitu loh Mas. Iya, Tuh. Dan juga aku mau ngelanjutin kuliah, makanya aku ya kerja di kantoran gitu Mas. Bagus deh kan kalau kayak gitu. Nanti ya aku hanya bisa doakan kalau misal nanti ada lowongan yang lebih enak, mungkin aku bisa lobbyin kamu. Ya, aku juga mau nih sharing-sharing nanti sama kamu biar kamu cepet naik jabatan, bukan hanya jadi karyawan biasa. Siapa tahu nanti kamu kerja sama aku setahun 2 tahun bisa naik jadi asisten manajer, kan enak. Iya enak dong Mas, apa yang mau nolak? Oh iya, ngomong-ngomong Mas Umar itu kerja kalau jadi manajer tuh kerjanya apa aja sih? Ya kalau di tempat aku sebelumnya sih aku ngehandle banyak pekerjaan kan, mulai dari tentang keuangan, terus proyek-proyek gitu, ketemu klien, pokoknya gitu. berinteraksi dengan para bos-bos lah. Aku jarang sama orang-orang yang ya kelas-kelas bawah gitu. Oh ya nggak apa-apa, yang penting kan Mas Umar kan bisa, sekarang kan udah bisa ngebuktiin kalau Mas Umar itu sukses. Teman-teman kita dulunya kan bisa ngelihat gitu kalau kita itu emang ya beneran sukses gitu. Ya emang dulunya kita bandel sih ya kan. Ya nggak apa-apa lah. Zaman sekolah kan hal seperti itu sudah biasa kan, tapi itu buat kenangan aja. Ya kalau masalah masa depan ya emang harus diutamain karena ada orang-orang sekitar yang harus dibanggain gitu. Oh gitu ya. Kayak ngomong Mas Umar udah nikah nih? Sudah, tapi aku masih belum punya anak. Oh ya nggak apa-apa. Kalau kamu gimana? Iya, kalau aku sih belum Mas. Waduh. Masih belum dapat gitu. Ya, aku doain ya semoga kamu cepet nyusul nih biar kamu bisa punya suami juga. Ya, amin. Oh iya, kita mau ke ruangan ini yang punya kantor di sini dulu. Katanya Iya, sih Mas. ada di ruangan sebelah. Iya, soalnya aku langsung disuruh ke ruangan itu, Sama, Mas. kalau gitu. Oh, ya udah kalau gitu bareng ya, Mas. Ya udah, ayo. Ya udah yuk. Gimana tapi ya? Di sebelah sini. Sudah lengkap sih kayaknya. Jadi nanti tinggal kasih sekretaris sama minta tanda tangan mas kita. Beres. Ini ngomong-ngomong, karyawan baru sama manajer baru itu kemana ya? Kok nggak sampai-sampai? Oh, sudah lumayan lama nih nunggu. Dari rumah keburu sampai sini malah nggak ada orang. Masa ya belum datang? Ya kalau mereka belum datang sih kelihatan sih. Masa iya pertama kali kerja langsung telat kayak gini. Tunggu lagi deh sekitar 5 menit. Kalau mereka nggak datang ya terpaksa. Nyampe sini aku bakal tegur mereka. Kayaknya itu deh. Iya masuk. Oh. Masuk silahkan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Ini Mas Umar ya? Iya Bu. Saya Umar dan ini Intan. Iya, Mbak Intan. Gimana? Nggak kesusahan kan cari lokasi perusahaan ini? Enggak Bu. Oh, Kita syukurlah. sudah jalan-jalan di sekitar, cuman ternyata kantor di sini megah banget ya Bu. Iya, beginilah keadaan kantor di sini. Saya kira kalian telat. Saya tungguin dari tadi, ternyata masih keliling kantor. Iya, sekalian kita pengen tahu kan. Kita dari tadi di ruang tunggu kok Bu, itu di depan. Oh, kenapa nggak langsung masuk sini aja? Kita nggak sopan kesannya Bu kalau misalnya langsung masuk ke sini. Ya nggak apa-apa. Saya memang nungguin kalian dari tadi gitu. Gimana ketemu sama karyawan-karyawan lain? Oh, belum masih Bu. Ya mungkin agak tak lagi Bu. Kita berdua sebelumnya mau minta ini Bu, mau minta pembelajaran tentang tata kerja kantor di sini itu seperti apa. Soalnya kita kan kalau kerja di kantor sebelumnya kan pastinya berbeda Bu. Oh, kalau untuk masalah itu sih nanti saya bakal ini deh
nunjuk salah satu karyawan di sini biar ya ngajarin kalian tata cara kerja di sini. Tapi menurut saya sama sih sama perusahaan lain. Cuman ya peraturannya mungkin beda sedikit-sedikit lah ya. Kalau untuk yang terpenting itu kerja di sini itu harus jujur, disiplin, sama ya jaga etika aja sih. Baik Bu, pasti kalau itu Bu. Satu lagi Bu, Iya. kalau boleh tahu kita mulai tanda tangan kontraknya kapan mau dimulai Bu? Kalau untuk tanda tangan kontrak, abis ini kan ada acara tuh Iya, iya. untuk kalian berdua penyambutan lah ya. Tapi untuk memulai acara itu masih nunggu orang, jadi kalian sabar dulu sebentar. Baik Bu, Yang baik Bu. punya perusahaan bisa dibilang bos besar di sini nanti bakalan datang ke sini. Oh siap. Gitu. Jadi Ibu ini naruh saham di sini atau siapa gitu? Oh enggak, kebetulan ya perusahaan ini saya pimpin dan bos besar perusahaan ini itu suami saya sendiri. Waduh, hebat dong kalau kayak gitu. Ya enggak, biasa aja. Cuman ya kita memang merintis dari awal bareng-bareng gitu aja. Pasti suami Ibu Ega ini orangnya, waduh, gagal lah pokoknya. Kalau kesini paling naik mobil mewah ya Bu, diantar pakai supir, pakai bodyguard gitu loh ya, Bu. Enggak. Kamu berlebihan Ibu banget jangan sih. gitu. Enggak, Mas, Soalnya enggak. kalau saya lihat nih, kalau dari penampilan Ibu dari segi, wah ini udah kayak orang profesional nih, pasti suaminya lebih wow gitu daripada Ibu. Ya terserah kalian lah mau berasumsi gimana. Tapi yang jelas ya enggak mewah-mewah banget lah, sederhana gitu. Yang penting kerja nyaman. Udah, itu aja. Ya Bu. Oh gitu, oh iya Bu. Kalau boleh tahu, saya mau tanya nih Bu, untuk ruangan staf biasa itu di mana ya Bu? Soalnya dari tadi saya tuh cari-cari Bu. Oh gitu. Kalian tadi lewat depan kan? Iya. Nah, lewat depan itu di sebelah kiri itu ada kayak ruangan di situ. Nanti kayaknya Mbak Intan di tempatnya di situ. Kalau Mas Umar nanti pas ada di samping kerja saya, ruang kerja saya gitu. Baik Bu, kalau gitu ya kalau Ibu membolehkan nih, gimana kalau kita mau ngecek ke ruangan kita dulu Bu. Kita mau tahu ruangan kita itu seperti apa biar enak. Oh gitu. Boleh Bu? Boleh. Saya antar nggak apa-apa. Oh. Yuk. Nggak repotin Bu. Enggak, saya juga ada urusan sekalian mau keluar habis ini. Oh, Ya udah yuk. Lewat sini aja nggak apa-apa. Ayo. Jadi ini ruangannya Mas Umar, tempat duduknya di situ. Terus kalau untuk Mbak Intan bisa juga di sini. Soalnya nanti Mbak Intan bakalan bantuin Mas Umar kayak ya tentang pekerjaan gitu. Bisa kan? Iya Bu, ya Bu. Gitu. Kalau gitu saya mau keluar sebentar ya. Oh, Soalnya baik, Bu. masih ada urusan. Makasih banyak ya Bu. Iya, ntar lagi ada karyawan kok kesini biar bantuin kalian juga. Oke? Siap Bu. Bentar, rambut sebelahan. Iya, Mas. Aku yakin nih Tan. Ya benar perkataanku, kalau misal kinerja kamu baik, 1-2 tahun mungkin kamu bakal jadi asisten manajer aku. Ya amin, semoga aja ya Mas. Dan juga di sini ruangannya tuh ya ber-AC ya Mas. Nggak kayak ya kerjaan aku sebelumnya. Soalnya sebelumnya kan aku nggak ada AC-nya Mas, cuman kipas doang. Tapi lebih bentar itu Tan. Tapi menurut aku sih lebih enak AC sih Mas daripada kipas. Iya juga. Sini juga ada TV-nya tuh Mas. Iya, ada TV, ada tempat print, jadi kita nggak usah keluar-keluar gitu. Iya sih Mas. Oh, ya udah kita syukurin aja, semoga kita kedepannya bisa lebih baik dan bisa membangun perusahaan ini. Karena kalau saya lihat nih pimpinannya Bu Ega itu kayaknya dia orang yang disiplin banget. Iya Mas. Dan juga tadi kan tahu sendiri sampai untung aja sih Bu Ega nggak sampai marah sama kita. Kalau misal Bu Ega marah sama kita ya yang ada kita
Ya, bisa diskor sih, Mas. Iya, karena kita hari pertama nih mau Iya. tanda tangan kontrak juga. Ini si Aga di mana ya? Kayaknya motor karyawan barunya Ega ini deh. Ini sampai bawa tas sama jaketnya di sini. Masa iya aku langsung masuk sih? Gak enak juga. Ya aku cuma takut aja. Aku dikira orang sembarangan masuk ke dalam kayak gitu. Aku mau telepon Ega. Cuman ya takut dia sibuk aja sih. Aku cuma takut ganggu aja. Tapi ya gimana kalau misalkan nggak ditelepon? Aku malah nungguin lama-lama di sini. Jadi serba salah. Aku harus gimana ya? Ini acaranya udah mulai apa enggak ya? Kalau misalkan acaranya udah mulai, aku tiba-tiba masuk ke dalam, kan jadi suasananya jadi nggak enak kan? Aduh, bingung banget. Ya udah deh, aku coba ketok-ketok dulu pintunya. Mungkin sekitar jam 11 mungkin acaranya mulai dimulai. Permisi. Loh, Ini bukan teman kita, ta? Intan, Umar, Iya. kalian ngapain di sini? Yang harusnya nanya ya kita berdua, kamu ngapain Oh. di sini? Aku ada kepentingan sama pimpinan kamu di sini. Jadi aku katanya disuruh ke sini. Gak ada kepentingan apa? Pimpinan kita lagi keluar, ada urusan penting. Bentar. Tapi emang kamu kerja di sini atau Ya, enggak. kerja kantoran? Gimana sih? Aku nggak kerja Kayak apa-apa. orang penting banget. Gini ya, kamu itu kalau masuk ke kantor harusnya ngisi buku tamu dulu. Mau ketemu siapa harus jelas kayak gitu, karena ya namanya kantor megah dan kantor terpandang. Nggak sembarangan kayak kamu. Aku udah terbiasa Mar kesini Mar. Udah terbiasa, Aku tanya barusan, kamu karyawan di sini bukan? Terus kamu ngapain datang-datang ke sini? Aku itu kesini baru pertama kali ketemu sama kamu sama Intan. Jadi ya aku memang sebelum kamu datang ke sini aku udah pernah ke kantor ini. Oh, aku paham nih. Kamu naruh lamaran di sini. Terus kamu nunggu panggilan, gitu maksud kamu? Aduh, Kamu kalau mau ngelamar pekerjaan di sini, seharusnya kamu itu yang sopan datang ke sini. Kamu punya etika atau enggak sih? Nggak Datang ke tahu. sini malah kayak preman. jadi kalian berdua nggak perlu tahu kepentingan aku sini itu apa. Jadi aku minta tolong nih, Ya, nggak bisa panggilin gitu ini dong, pimpinan kamu panggilin. Kamu itu siapa? Sebentar lagi aku jabatannya itu manajer ya. Aku Kamu teman jangan- aku teman kamu Mar. Aku nggak ngerasa punya teman seperti kamu. Jangan harap deh. Mentang-mentang kita sudah sukses, kamu mau mengakuin kita itu nggak mau mengakuin bahwa kamu pernah teman kita sekolah. Kamu yakin nggak mau mengakuin aku sebagai teman kamu? Ya iyalah, malu yang ada tuh kita malu. Duh. Mau ditaruh mana muka kita kalau misalkan Tan, kamu jangan marah-marah kayak gitu dong. Kamu kalau marah-marah tambah cantik aja. Aduh. Malah goda-godain si Intan. Kamu itu ngaca ya. Kamu itu nggak sadar diri. Lihat penampilan kamu. kayak Emangnya preman Aduh. pasaran di Ya udah sukses, kamu masih jadi pengangguran, gak jelas masih mau ngelamar kerja. Jadi gini Mar, kamu kan tahu sendiri dari dulu waktu aku masih sekolah sampai lulus sekolah, aku nggak pernah terbiasa buat pakai ya, jas ataupun kemeja gitu. Gimana kamu mau terbiasa? Hah? Kamu aja ke sekolah kadang nggak bawa uang saku, kadang kamu bawa bekal nasi sama kerupuk. Hah? Itu kan mau dulu, dapat Mar. uang, ya nggak jauh beda sama sekarang. Kamu tetap aja orang miskin. gimana sih hidup kamu nih? Nggak ada peningkatan sama sekali. Tuh, kalau sekarang Mas Umar itu tuh lihat pegang berkas yang benar-benar penting di perusahaan ini. Gini ya Mar, Kamu itu malah mulung ya. aduh, Aduh. gini ya Mar, Tan, aku datang ke sini bukannya untung nih, malah buntung ketemu sama kalian. Kita sekalipun ya nggak ada kamu kesini, kita nggak keberatan.
Gini ya, sebentar lagi kita akan ada acara tanda tangan kontrak sekalian peresmian nih karyawan di sini. Aku nggak mau pada saat acara dimulai itu ada kamu di sini. Aku Dengerin, nggak mau. dengerin. Kericuhan di sini. Aku nggak mau dengerin omongan kalian berdua. Intinya aku kesini mau ketemu sama pimpinan kamu, entah sekarang atau sebentar lagi. Ada acara, ada meeting dadakan ataupun ada apapun, ya aku nggak mau tahu. Itu bukan tujuan aku datang ke sini. Intinya sekarang aku mau ketemu sama pimpinan kamu. Kamu itu punya telinga nggak dibuka lebar-lebar ya? Sudah berkali-kali aku bilang nggak ada pimpinan kita sekarang lagi keluar. Bu Ega itu orang penting. Dia dicari banyak orang. Nggak. Dia kayak kamu. Dia nggak mungkin keluar karena dia udah janjian sama aku. Aduh, Kayak kamu orang penting banget kamu deh. tuh sok penting deh kayaknya. Kamu yang sopan. Terserah aku dong. Kaki kamu sampai ngangkat-ngangkat kayak gitu lagi. Astaga, nih orang nggak ada sopan santunnya sama sekali. Kayaknya kalau dia tetap berada di sini, yang ada malah acara ini malah tambah hancur nanti acara kita. Bener banget tuh. Gimana? Aku punya ide nih, Ta. Kalau orang ini kita seret aja keluar. Oh iya, pantas ya. Udah, mending sana. Ayo pergi. Aduh, itu harus keluar. Aduh, ayo pergi. Mar. Kamu itu nggak pantas berada di sini. Aku juga bisa kasar ya sama kamu. Kamu nggak perlu kayak gitu sama aku. Orang seperti kamu itu nggak cocok datang ke kantor. Apalagi pakaian kamu tidak sesuai kayak gini. Udah celananya bolong-bolong. Bener kata Intan. Kamu kayak Kamu jangan nyesel ya. Kamu jangan nyesel ntar lagi. Kalau misalkan pimpinan kamu marah sama kamu. Aduh. Justru. Justru pimpinan kita itu ya malah ya kasih kita nilai yang baik karena udah ngeluarin modelan preman kayak kamu. Nah, betul. Apalagi ya kita ini mendapatkan rating yang bagus nih daripada yang lain. Kalau orang kayak kamu itu bukan rating yang bagus, Mat. Kamu jangan so tahu. Kamu jangan berani di sini tuh. Kamu enggak, bukan kamu loh ya. Kamu pengganti manajer yang lama kan? Iya. Kenapa? Kamu jangan so tahu. Kamu jangan harap untuk bisa kerja di sini. Kamu itu masih pelamar intinya di sini, bukan kerja di sini. Aku itu sudah memenuhi kriteria kantor di sini, jadi aku tinggal tanda tangan kontrak sama si Intan. Gak sosok tahu deh. Aku bakalan buktikan ya. Kalian berdua, aku pastikan nggak bakalan bisa kerja di sini. Aku nggak paham nih sama kamu. Kamu itu tiba-tiba datang ke sini jadi Tuhan kesiangan nih kayaknya. Dasar. Udah, kita seret aja keluar. Ya, udah. Kamu pergi. Kamu nggak Pergi aja kamu dari sini. Ini apa-apaan sih kalian? Kok kasar gitu sih? Bu, dia itu datang ke dalam, nggak bilang permisi, nggak ngisi buku tamu. Dia, aduh, kurang Iya ajar. tuh, kayak preman pasar aja dia. Gak gini. punya sopan santun sama sekali deh. Gini deh. Ini siapa? Ya mereka itu karyawan baru yang aku ceritain tadi pagi, Mas. Ya Oh. mereka mau di Bener kan? tanda tangan kontrak ya nunggu Mas di sini. Tanda tangan kontrak nunggu si Gita. Iya, kok kalian ngomongnya kasar banget sih. Dia ini bos besar yang di sini, dia suami aku. Hah? Harusnya kalian itu sopan sama Mas kita, bukan malah Mar, dorong-dorong. tadi kan aku udah bilang sama kamu, Mar. Jaga etika kamu. Mulut kamu juga dijaga. Kamu malah dorong-dorong aku. Gini. Di sini kan kantor aku, Mar. Ngapain aku harus izin sama orang-orang di sini? Aku udah terbiasa kok datang ke sini. Yang harusnya nanya itu aku sama kamu, Mar. Kenapa kamu tiba-tiba ada di kantor ini? Iya kan? Kok Mas malah kenal sama mereka? Dia teman aku waktu masih ini SMP. Temen kok ngelakuin temennya kayak gitu? Ya gimana sih? Iya, kita awalnya juga nggak tahu, Bu, bahwa si Pak Gita ini adalah suami ibu gitu. Iya Pak Gita, maaf ya Pak Gita harus melakukan kita tadi. Kalau udah kayak gini kamu bilang Pak sama aku. Dari tadi kamu manggil nama aku kan? Iya karena saya nggak tahu. Gini Tan. Di dunia perkantoran itu cuman bukan ngelihat sepinter apa kalian bekerja. Tapi kalau misalkan kalian nerima waktu nerima pelayanan kalian nggak baik lah,
si klien itu pasti bakalan kabur dari kantor ini. Jadi penurunan pendapatan itu juga bisa dilihat dari kinerja kalian. Jadi kalau cara kerja kalian berdua udah cara ya menemui tamu itu udah seperti itu, ya klien yang mana yang mau? Yang ada klien kita malah lari nanti, Mas. Bu, kita minta maaf, Bu. Kita bisa memperbaiki diri ke depannya. Mungkin kita harus lebih menghormati orang yang datang, Bu. Tapi saya berharap Ibu bisa tetap menerima kita sebagai karyawan di kantor ini, Bu. Iya Bu, karena saya benar-benar lagi butuh pekerjaan banget Bu. Ya, tadi kan saya sudah ngomong di dalam kantor saya, di ruangan saya. Kalau kerja di sini etikanya itu harus dijaga, jangan kasar. Kalian aja ketemu sama teman kalian aja kayak gini, apalagi sama orang asing. Ya kan, saya nggak mau nerima resiko itu. Sekarang ya terserah suami saya. Suami saya masih mau memperkerjakan kalian di sini atau tidak, ya itu terserah suami saya. Ya sekarang terserah Mas. Mas mau nerima mereka berdua atau Ya sebagai hukuman lah buat mereka berdua. Mereka berdua masih belum saya terima. Jadi nanti kalau misalkan mereka, maksudnya kalau nanti saya udah berubah pikiran, saya bakalan manggil mereka berdua lagi. Jadi untuk sekarang saya nggak bisa terima mereka berdua. Ya udah, aku tunggu di dalam dulu. iya. Saya juga nggak bisa berbuat banyak. Mending kalian angkat kaki dari perusahaan saya. Bu, Maaf. Silakan pergi dari sini. baru kan kamu kerja di sini Mas.